Ya, selamat datang. Ini sekarang kita mau apa ya? Istilahnya review buat cara mengetahui apa itu iCam atau IP cam night mode. Pertama kita buka kardusnya. Nah, inilah dia iCam. iCam Xiaomi. Ini kameranya, bahan plastik, body full plastik. Ini juga di belakang sini nanti ada lem stiker buat nempel di tembok atau di meja. Ada slot micro SD, bisa sampai kapasitas 64 GB. Terus di sini ada tombol reset. Sebelum kita nyalakan, setelah dinyalakan ke adapternya, casanya, ini bisa lihat di sini. Ini konektor USB-nya buat cas. Ada mic juga. Nah, setelah terkonek, setelah tercolok, setelah nyala lampu, kita langsung reset. Terus di sini juga disediakan di dalam kardusnya itu ada chargernya, ada juga kabel datanya atau kabel casanya. Kabelnya ini lumayan panjang ya, bisa pakai lumayan jauh deh. Nah, sekarang kita mau mengenal isi dari buku manualnya, petunjuknya. Semuanya jelas ya, ini pasti karena Xiaomi ya, pasti isinya tulisannya Mandarin semua. Halaman pertama kita lihat sini ada barcode untuk Android, untuk iOS. Kita bisa pilih nanti Androidnya atau iOS-nya, bisa langsung download. Terus di sini ini ada chargernya, power, kabel power. Ada juga ini gambar depannya ini untuk lampu indikatornya. Ini tombol reset belakang sama slot micro SD. Nah, untuk tahu kita nanti untuk koneksi ke IP cam-nya ini, di sini cuma ada gambarnya, nggak terlalu ngerti sih bahasanya, ini tulisannya. Cuman ini pasti itu untuk koneksi ke WiFi-nya. Begitu sudah connect, begitu sudah bisa di handphone kita, di handphonenya bisa kelihatan gambarnya, hasil gambarnya seperti inilah kemungkinannya. Berikutnya di belakang ini beritahu kalau misalnya dia udah connect ke WiFi, nanti lampu indikatornya kan berwarna biru dan tidak kedip-kedip. Ini sekarang kita mau coba cara koneksi IP cam ke handphone. Nggak harus pakai Xiaomi. Jadi kita scan QR code-nya dulu. Yang untuk Android, untuk iOS ya, untuk iPhone, untuk iPad, saya pakai Android, jadi saya tembak ini.
agak gelap ya, susah ya. Nah, kita langsung download. Ya, setelah di download muncul nanti namanya YHome. Untuk aplikasinya gambarnya gambar IPCam, tulisannya namanya dia YHome. Sekarang kita coba, kita buka. Nah, ini IPCam saya yang lama. Sekarang kita coba connect IPCam-nya dulu ke power. Ini ada casan. Casan ini modelnya standar universal ya, standar internasional. Jadi perlu tambahan lagi. Aki 3 lah istilah kita bilang. Lalu ini micro USB nya, konektornya kita colok ke power. Nah, nyala. Kemungkinan dia tuh ngomongnya tuh IPCam-nya sudah standby, sudah terkonek dengan power. Dan kalau ngedip begini, dia udah siap dikoneksi. Tinggal menunggu printer di handphone kita. Kita buka dari handphone. Pertama, kalau belum pernah sama sekali, untuk koneksinya tuh pencet tombol yang di atas ini, tombol tambah. Tapi sebelumnya tuh kalau bisa kita harus punya yang namanya tuh akun dari Xiaomi. Ini akun, ini saya udah ada. Nah, akunnya, akun membernya. Begitu sudah bikin, kita sudah ada, langsung kita tambahkan. Tunggu suara. Nah, langsung klik I have waiting to connect. Kurang terang kayaknya. Nah, setelah itu kita pencet yang mode try QR code configuration. Kita masukin ini wifi kita, wifi rumah kita, namanya, password, lalu next. Nah, di sini nanti setelah kita pencet next ada QR code di handphone kita. Nah, nanti dihadapkan ke IPCam-nya biar dia yang baca. Kita coba ya. Nih. Nah, dia nih istilahnya lagi baca QR code-nya nih. Sudah kedip biru. Tunggu sampai wifi-nya terkonek ke IPCam. Nah, ini lampu biru udah stabil, udah nggak kedip-kedip lagi, berarti dia sudah connect ke wifi. Nah, setelah itu kita next yang di handphone kita. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita 2-3 menit.
Nanti kalau untuk yang di para Xiaomi lover nih, untuk di handphonenya nanti kita bisa setting ke bahasa Inggris aja ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Karena nanti kalau pakai bahasa Indonesia nanti di opsi tulisan, semua tulisan opsinya di handphone kita tulisan Mandarin semua. Oke, ini udah terconnect. Sekarang pencet start using my Ycam, Y kamera night mode. Terus kita buka nih yang bawah, yang baru, loading. Nah, udah bisa terkonek, bisa lihat sendiri. Di sini kita nanti bisa setting, bisa istilahnya seperti kayak apa ya, panggilan suara, kayak chatting gitu. Kita nyalain dulu nih untuk speaker dari handphone kitanya, lalu pencet tombol mic-nya. Kita bisa ngomong. Jadi misalnya kita lagi di luar rumah, lagi jauh entah di mana, kita mau ngecek rumah kita nih, ada siapa aja di rumah, terus lagi pada ribut atau lagi pada rame anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang di rumah, kita bisa ngomong pakai ini. Kita ngomong, nanti mereka dengar. Nanti begitu mereka ngomong, kita juga bisa dengar dari handphone kita. Jadi istilahnya kayak live chat. Terus misalnya nih mau pergi jauh, nah dalam perjalanan ini kita nggak sempet buka handphone, tapi kita pengen mantau keadaan rumah kita atau sekitar rumah kita, tinggal pencet aja tombol videonya, dia akan otomatis rekam. Ya, setelah kira-kira cukup, stop aja. Di sini ada keterangan tadi, ada di album, nanti bisa kita buka-buka albumnya. Untuk kita ngambil gambarnya juga bisa. Misalnya ada kejadian lucu atau apa gitu, hewan peliharaan kita atau anak kita pencet tombol kameranya, nanti langsung capture. Kita terusan lagi, udah masuk tersimpan di album. Kalau misalnya ini kita kurang lebar nih gambarnya nih, kita bisa geser. Ini kira-kira tuh untuk view-nya dia ada 120 derajat. Kalau misalnya pegel, kalau misalnya potret kurang jelas, kita landscape aja. Nah, lebih kelihatan, lebih gede. Nah, untuk kualitasnya sendiri, kalau misalnya kita terbatas memorinya, penyimpanannya terbatas, kita bisa pilih kualitas videonya high definition sama yang SD. Jadi lebih save data aja, biar lebih hemat aja. Tapi untuk kualitas gambarnya juga bagus kok. Oke, setelah itu kita mau coba lihat
album yang kita punya tadi. Yuk, nah sekarang kita mau lihat hasil jepretan kita, hasil pantauan dari Epicam ini. Sini ada di menu luar, menu utama, ada kamera, ada alert, ada sama album. Kita buka albumnya dulu ya. Ini foto yang tadi diambil. Nah, ini 120 derajat. Terus di sini ada pilihan video juga, ada foto, ada video. Nah, video barusan. Untuk suaranya juga ada. Gambarnya cerah, bening. Terus kita buka yang alert. Di sini kan belum ada. Ini all kamera, berarti misalnya nih satu handphone ada 5 Epicam, masih bisa connect semua 1 2 3 4 5. Itu bisa pilih salah satunya. Kalau all activitiesnya ini dalam satu hari misalkan kita ada aktivitas di dalam rumah kita, entah itu hewan peliharaan kita lagi lari-lari atau lagi acak-acak bantal atau acak kasur atau sofa, nah, dia nanti otomatis ngerekam. Nah, untuk durasi perekamnya ini sekitar 6 menit sampai 30 menit, tergantung dari kartu memori yang kita pakai. Nah, nanti kalau kita udah pasang kartu memori di dalamnya, di slot memorinya ini, nah, nanti kita bisa download. Kita downloadnya nanti di sini di album ada. Di albumnya bisa ada pilihan, nanti pilihan download linknya. Tinggal kita download, misalnya seperti ini. Ini malam hari. Ada aktivitas. Ini misalkan. Tuh. Nah, setelah kita download, kita bisa buka di menu itu juga. Di sini juga nih video. Kalau untuk video, kalau untuk foto, di download ini foto, kita bisa buka di foto juga. Seperti ini. Ya, sekarang kita coba ke menu dari Epicam-nya. Ini ada 3 titik di atas. Kita pencet, ini ada setting. Nah, di setting ini nanti kita bisa rename kamera. Misalkan ini CCTV kantor. CCTV kantor. Nah, save. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya kita mau keluar, dia ada namanya sendiri, CCTV kantor. Nah, ini juga ada kamera settingnya, status. Setelah itu istilahnya tuh kayak misalnya lampu nyala siang hari nih, atau lampu ada lampu nyala, begitu dimatiin nanti otomatis dia pindah ke mode night modenya, jadi infrared gitu nanti nyalanya.
Ini untuk mengetahui versinya, versi dari Epicam nya udah sama. Nanti kalau misalnya mau di upgrade lagi tinggal di upgrade, tenang, datanya nggak bakal hilang, nggak bakal ngulangin dari awal. Setelah itu kalau misalnya kita sudah pasang kartu memorinya, kita ada pin di sini, ada protectionnya. Jadi misalnya nih nanti orang mau buka-buka rekaman kita yang di rumah atau mau ngehack misalnya nih, kalau misalnya ada pinnya itu lebih safe aja, nyari amannya aja. Ini untuk alatnya tuh, aktivitas alatnya kita bisa nyalain. Nah, dia begitu ada gerakan otomatis dia akan ngerekam paling sedikitnya tuh 6 detik. Biasanya sih 6 detik, bisa lebih kalau misalnya tuh aktivitasnya lebih agak lama. Terus ini kayak notifikasinya aja sih. Kalau ada misalnya ada pergerakan nanti kita dapat notifikasinya di sini. Ini kalau punya WeChat bisa dikonek ke WeChat. Nanti di WeChatnya juga ada, bisa di-share juga lewat WeChat. Ini ada pengatur jadwalnya nih. Misalnya setiap hari kita pilih yang atas, checklist yang atas. Kalau misalnya mau cuman kita misalnya berangkat kerja jam 9, kita pulang jam 6 sore, kita bisa setting di sini. Nah, kita berangkat jam berapa, mau nyalain jam berapa, jam 9, terus kita pulang nanti jam 8, jam 6, tinggal di OK gitu aja. Nah, nanti otomatis dia ada pergerakan di sekitar jam segini, otomatis ngerekam bisa lebih dari 6 detik. Ini belum bisa pasang sih, jadi belum ada detect-nya. Oke, sekarang kita mau coba untuk connect suaranya ya, tes suaranya. Saya pencet mic-nya di sini. Nah, otomatis nanti kameranya, Epicam-nya bunyi sendiri. Ini karena jaraknya dekat jadi mantul-mantul terus. Karena jaraknya dekat, jadi dia mantul-mantul terus. Begitu kita pencet tombol ini, kita bisa ngomong sama orang yang dekat dengan kamera itu. Kita bisa ngomong, kita bisa peringatin, maaf tolong ya jangan berisik atau apa, kita sampein ke mereka, nanti mereka juga bisa jawab. Nah, ntar kedengeran sama di handphone kita. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, setelah ini semuanya udah kita review, udah kita kasih tahu semuanya. Nanti untuk download link buat APK-nya, selain dari QR code ini bisa kita download nanti di bawah video. Di bawah itu ada nanti kita share linknya. Ada satu lagi, kalau misalkan kita lama nggak buka Epicam-nya, terus tiba-tiba setelah beberapa hari terus nggak bisa terkoneksi, nanti kita tinggal scan aja di belakangnya, di belakang Epicam. Nah, ada QR code, scan aja di sini, nanti bisa otomatis connect. Oke. Mungkin ini untuk kali ini sekian dulu. Jika nanti ada masalah atau susah untuk koneksinya lagi, bisa dihubungin di website kami mrc.co.id.